Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Kamis 24 Maret 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Robin Makin, seorang misionaris Claretian yang bertugas di Paroki Panite Keuskupan Agung Kupang. Kita akan mendengarkan permenungan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Mari kita dengarkan bersama. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih. Injil pada hari ini berbicara tentang Yesus mengusir setan yang membisukan. Dan reaksi dari orang-orang yang melihat dan menyaksikan pengusiran setan. Ada banyak yang kagum karena yang sembuh akhirnya dapat berkata-kata. Tetapi yang lain berkata, Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Di sini terjadi pro dan kontra mewarnai penyembuhan orang yang memerlukan kesembuhan. Sejatinya tindakan Yesus merupakan tindakan yang membebaskan. Sebab orang yang mulanya bisu tidak bisa mengatakan apa yang dipikirkan dan dirasakan kepada orang lain, sekarang mampu mengutarakan apa yang ada di pikiran dan hatinya. Belas kasihan Yesus mendorongnya mengusir roh jahat dari si bisu. Akan tetapi kalau berbicara tentang setan, dari dulu hingga sekarang sudah pasti yang disinggung adalah hal yang buruk, jahat, menakutkan dan bertentangan dengan kesalehan hidup manusia. Apapun yang ada hubungannya dengan setan pasti buruk. Siapapun yang bersahabat dengan setan pasti hidupnya akan buruk. Karena setan adalah suatu kekuatan atau energi yang menggoda dan mendorong manusia untuk melakukan yang buruk dan menjauhi yang baik, benar, dan mulia. Injil hari ini mengajak kita semua untuk hidup bersama Yesus. Hidup bersama Yesus berarti bertentangan dengan hidup bersama setan. Bersama Yesus kita hendak membersihkan dunia ini dari segala yang jahat dan yang buruk akibat pengaruh setan. Kita diajak supaya berani berbicara tentang kebenaran, terang, dan kerajaan Allah. Dengan mewartakan kebenaran, maka dunia akan dibersihkan dari yang buruk, salah, dan jahat. Dengan membawa terang, melayani dengan penuh cinta kasih, kita membasmi kegelapan yang menakutkan kehidupan. Dengan membawa kerajaan Allah di antara sesama, baik lewat perkataan, perilaku hidup, dan semangat saling menolong, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih indah untuk kehidupan bersama. Ada banyak hal yang buruk, jahat, yang dikuasai oleh setan di kehidupan kita ini. Hal ini terjadi bukan karena manusia lemah dan setan demikian kuat.
Akan tetapi kecenderungan manusialah untuk menjauh dari Yesus dan ajarannya membuat kita kehilangan pedoman dan keyakinan. Ketika seorang kehilangan pedoman dan keyakinan, maka ia akan terombang-ambing dan tidak mempunyai pendirian. Dalam situasi inilah setan akan menguasai kita. Kita yang mengenal Yesus dan setia bersama Yesus pasti tidak akan dikuasai oleh setan, karena Yesus adalah yang Maha Kuasa. Kita yang berpedoman pada ajaran Yesus akan tetap disiplin, mengasihi, mengampuni, dan tetap menjadi garam dan terang dunia. Belum ada kegelapan yang mengalahkan terang, tetapi garam yang kehilangan asinnya tidak akan berguna apa-apa lagi. Tetaplah bersama Yesus, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." We are here today, be witnesses of joy, be messengers